Berapa biasa dihabiskan anggaran iklan sehari? Sehari 2 sampai 3 juta. Sehari? Sehari. Oh, Covid. Dan ini enggak berdampak sekarang masa pandemi ini. Dampak positif malah. Saya juga terheran-heran kok bisa orang mengeluhkan bisnisnya gini. Kita ini sampai mau tembus 2.800 sales. Seni of 180 paket. Rata-rata 200. Berarti sekitar 20 ya 30 juta lebih 40 sehari. 3, 2, 1, action. Selamat datang Bro Ahi Rahman. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jaraknya begini-begini saja oke. Sebegini. Oke, Ahi Rahman adalah seorang penggagas jomblo sampai sah. Ya, yang disingkat JOS. JOS. Ya. Penggagas JOS. Waktu menggagas JOS masih jomblo pada saat itu. Oke. Kalau mau lihat dulu lihat wajahnya, tulis di Google Ahi Rahman, lihatlah betapa imut-imutnya. Yeah. Tapi katanya sekarang amit-amit. Dan dia menulis dulu di usia umur 19 tahun. Mulai menulis? Enggak juga, 20-an lah. 20-an lah. Iya. 21 kayaknya. Sudah menerbitkan 3 buku. 3 buku. I Believe, apa lagi? I Believe Jomblo Bermartabat Merit Bermanfaat. Kemudian Cinta Itu Memantaskan Diri Memantapkan Hati. Yang ketiga ini Ya Rob Beri Aku Kesempatan Lagi. Wih, tema cinta-cinta. ya. Masih anak muda. Sebentar kita tanyakan semua. Bro ini juga adalah saya tidak tahu dia ke adminnya Manjada Wajada. Iya, saya. Pendirinya? Sampai sekarang. Masih dipegang. Tapi katanya sudah pakai admin juga. Sudah pakai admin. Followernya itu sekarang Instagram 500.000 lebih ya? Iya, 500.000. Twitter masih jalan? Twitter masih ya sih. Ada yang handle. Ada. Tapi berapa followernya situ? 600-an kalau nggak salah. 600-an. Iya, 600 ribuan. Nah, sebentar tanya lagi. Nah, sekarang Bro ini juga apalagi aktivis internet marketers begitu ya disebutnya. E-commerce. Nah, Bro juga adalah dulu bekerja di digital strategi Cokolicious ya. Cokolicious. Dan baru saja resign. Nah, kita sudah akan mulai pertanyaan. Kenapa resign? Karena saya ingin ke level selanjutnya. Apa memang dicari di level selanjutnya? Saya ingin mendirikan brand tersendiri karena saya rasa banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan selama di Cokolicious. Jadi kurang lebih 4 tahun saya rasa sudah cukup. 4 tahun ya di situ? Kurang lebih 4 tahun. Agustus sih sebenarnya sudah genap 5 tahun. Pertama di tahun berapa berarti itu? Sekitar 2015-an? 2016. Iya. Pertama bekerja di situ sebagai apa? Memang sudah digital marketing. Digital marketing. Iya. Oh, berarti bukan Bro yang pegang dulu akun Twitternya yang ada di mana-mana, bukan? Oh, belum. Oh, Bro itu adalah siapa? Namanya ya? Dika. Kak Dika. Ya. Mau katanya apa lagi? Apa memang strategi khusus yang dilakukan ketika di Cokolicious? Kalau mau buka sampai bisa seperti ini sampai hari ini Cokolicious, apa memang adakah langkah-langkah strategis memang dilakukan? Kalau langkah-langkah strategis saya rasa untuk bagian job deskku itu otomatis kami menciptakan awareness campaign. Oh, campaign saja. Ya. Di ranah campaign kami buat konten, buat promo. Intinya memanggil kerumunan lah. Untuk pembukaan cabang baru pada khususnya. Setiap buka cabang baru bagaimana bisa ramai? Iya. Berarti dari online to offline, O2O begitu? Online to offline, betul. Online to offline. Iya, benar. Oh, itu juga saya lihat juga profilnya kerjakan bakso Mas Cingkrang. Iya. Apalagi kampung kuliner iya. Itu jadi kerja semua. Iya. Ada pernah pernah dilakukan pada saat online sudah membakar uang ini? Tapi ternyata tidak ada datang. Kalau tidak ada datang sebenarnya datang pasti.
Pasti pada ada. saat grand opening atau soft opening atau apapun itu. Tapi pada saat setelahnya itu biasanya turun trafiknya. Oh berarti karena openingnya Ji? Ya openingnya. Jadi ada enggak penyebabnya gara-gara apa lagi? Gara-gara dilakukan ini aktivitas digital marketing? Penyebabnya mungkin kurang maintenance database. Database-nya belum terlalu aktif di maintenance. Tapi jadi kesehariannya setelah buka apa itu dikerja sebagai digital marketing gitu? Mengiklan. Iklan, optimizing ini sosmednya. Follow, like dan lain-lain sebagainya. Oh itu saja. Terus itu kalau begitu Ki dianggarkan tidak itu? Ada anggaran dikasih bilang dikasih sekian nih. Kalau iklan ada. Harus dapat sekian follower ya. Kalau target follower tidak. Cuma kalau target follower tidak. Apa Ji dicari? Lebih ke target omset. Tapi kan ini tujuannya awareness. Kalau marketing itu kan awareness. Tapi kalau sales kan mestinya penjualan memang. Kalau sales tapi kan beda tuh. Tapi kan nanti ujung-ujungnya ke situ. Memang ada target kalau penambahan follower belum, tapi mungkin lebih ke reach-nya, engagement-nya berapa. Itu yang tiap bulan biasanya saya laporkan. Terus jangan bikin cerita nunya orang deh. Semoga nanti ownernya langsung cerita. Atau ada hal yang tidak perlu dia buka. Tapi kalau ownernya sendiri yang cerita, enggak masalah. Iya. Saya mau lanjut ke bisnisnya yang sekarang apa? Zafran. Karena tulisannya ZFRNARN. Itu bisnis fashion. Sekarang lebih ke sepatu sama topi. Jam tangan juga sih 3. Tapi jualannya online. Fokus online. Iya. Terus pengirimannya dari Makassar keluar atau dari pakai sewa gudang di luar? Bekasi. Di Bekasi. Kalau gudang sih tidak, karena punyanya teman, rumah punya teman. Oh jadi barang diambil dari luar? Iya. Kemudian di stok di Bekasi? Iya. Jadi kalau orang Makassar mau beli harus beli ke Bekasi? Kenapa lakukan metode itu? Kenapa tidak ngestok barang di Makassar? Yang pertama, ongkirnya mahal. Ya. Kalau langsung ke Makassar, karena kan supplier saya di Jakarta Barat. Yang kedua, efektivitas waktu. Kenapa itu? Biasanya kalau ada orderan di pagi sampai siang, itu sudah bisa dikirim pas malamnya. Karena kan kalau ada orderan yang tidak ada stoknya, itu bisa langsung diorderkan ke supplier, pakai Gojek, pakai Grab lah. Maksudnya untuk situ. Satu hari someday. Mana lebih banyak? Mana pembelinya dari luar di Jawa atau Indonesia Timur? Indonesia Barat. Jawa. Kenapa kira-kira di Makassar apa kurangnya ini untuk di bisnis fashion? Apa ya kurangnya? Mungkin orang-orangnya belum terlalu melirik ya. Dan mungkin ada beberapa brand. Kalau Zafran sendiri kan baru. Dan memang kita sudah tembak seluruh Indonesia. Dan ada beberapa lokasi-lokasi yang saya exclude. Saya ini kan karena kondisinya mungkin di situ lockdown, kayak Papua, Ternate, Maluku. Kenapa dia lockdown? Berarti tidak ditembak ke situ anunya. Ditembak. Itu lockdown COD-nya. Kalau yang langsung ban transfer bisa. Tapi bisa COD tapi tetap barang dari Bekasi. Tetap dari Bekasi. Tapi dia COD? COD. Mana itu? Pakai ekspedisi si cepat. Itu yang kemarin mau dibahas. COD ya? Apa itu COD? Bagaimana itu COD? Siap. Jadi kan flow-nya itu orang melihat, audiens melihat iklan di Facebook. Jarak. Maju sedikit. Audiens melihat postingan di Facebook, iklan di Facebook. Terus dia klik, dia lihat sales page, penawaran-penawarannya di situ segala macam. Terus dia isi form kalau dia tertarik. Setelah itu dia klik button buy-nya dan langsung ke WA admin. Datanya kan sudah di-collect. Ya, itu kita kumpul sampai jam 2 siang ya. Di sana jam 1 siang. Jadi ada waktu sekitar 1 jam 2 jam untuk packing. Nah, jam 8 malam itu langsung diambil sama si cepat. Itu kami daftar si cepat melalui order online, ada platform. Ini buatan orang Makassar juga, Bone pada khususnya. Bone, orang Bone. Apa namanya? Orderonline.id. Apa dia sebagai apa itu order online.id dia? Dia sebagai platform yang bisa mengumpulkan database, collect kalau sudah isi form, terus bisa menghubungkan antara seller dengan pihak ekspedisi. Terus nanti kan itu COD, sebagai si cepat diambil. Nanti kan ke pembeli atau bayarnya nih ceritanya bayar kemana? Si cepat.
ke kurir secepatnya. Oh, terus nanti tagihannya bagaimana ceritanya? Itu tagihannya masuk setiap Rabu dan Jumat. Oh, jadi ini kita yang menagih ke si cepat ya? Order online yang cairkan ke kami, ke seller, ke dashboardnya itu. Berarti kita pakai platform order baru bisa begitu? Iya. Oh, ada begitu di? Ada. Apa namanya tuh websitenya? Orderonline.com. .id. Iya. Orang Bone itu bikin. Tapi dia sudah lama tinggal di Bandung. Oh, jadi banyak orang pakai memang begitu kah? Banyak sekali. Efektif enggak? Efektif. Kalau saya efektif. Tapi ada memang diambil berapa lagi namanya? Per transaksi. Kalau dari si cepat itu ada 3% kalau tidak salah per transaksi. Tapi kalau order online itu kita sewa per 6 bulan, per 1 tahun. Kenapa tidak langsung kita ke si cepat saja kerjasama? Belum. Kenapa? Apa alasannya? Si cepat masih fokus ke e-commerce. Itu kan order online masuk e-commerce. Nah, kita yang seller langsung belum bisa. Belum bisa. Belum. Nanti ada platformnya katanya. Dari si cepat yang bisa langsung bayar nih. Oh, tapi oke memang itu kan maksudnya pengaruh terhadap penjualan itu kan? Sangat. Kenapa? Antara COD dan bank transfer itu perbandingannya 70 banding 30. 70 yang COD, 30 yang bank transfer. Kayak gitulah. Karena banyak orang belum atau dari rekeningnya mungkin ya. Itu. Karena kan saya sasaranku anak-anak muda begitu. Jadi banyak mungkin yang tidak punya rekening, malas dalam kondisi pandemi mungkin takut ke ATM atau banyak macam-macam. Tapi kalau 3% lumayan. Kalau berapa? 100 taruhlah harga 200.000. Ya. Dia ambil berapa? 6.000 ya? 3%. Berarti 6.000. Ya, 6.000-an. Oh, ya. Tapi paling kalau daerah dia sampai dapat enggak? Kayak daerah pelosok. Ada yang sampai dapat, ada yang tidak. Contoh yang tidak apa? Yang tidak ya daerah-daerah timur. Oh, kalau kayak Bone, dapat. Sengkang Sopeng dapat. Oh, dapat semua di sana. Dapat. Kendari? Iya, dapat. Karena baru-baru diupdate lagi untuk coverage areanya. Oh, si cepat itu. Cepat. Tapi waktu hari yang dilakukan? Oh, lumayan panjang. Kalau sudah ke pelosok itu bisa sampai 1 minggu. Oh, kalau kayak Makassar to Makassar bagaimana? Makassar to Makassar secepatnya. Dia 1 hari 2 hari sampai. Oh, sampai? Iya. Dan order online itu bisa beberapa titik pick up. Bukan, misalnya saya punya gudang di Bekasi, terus saya ada barang mungkin saya mau kirim dari Makassar, itu bisa. Saya titikkan di Makassar, itu langsung cepat ini. Itu kalau mau cek di order online.id promosi lagi. Oke, berapa biasa dihabiskan anggaran iklan sehari? Sehari 2-3 juta. Sehari? Saya kira sebulan dong. Tapi bagus hasilnya tuh. Alhamdulillah. Tapi dari start awal memang ke 2 juta bakar. Enggak. Berapa dulu kalau awal? Awal anggaplah 100.000 per hari. Awal itu? Awalnya saja sudah tinggi. Orang biasa awal 20.000, 50.000 tinggi, 100.000. 100.000. Tapi berapa boncos tertinggi selama karir di ads ini? Kalau dibilang jutaan enggak nyampe. Boncos tertinggi tuh enggak nyampe 1 jutaan. Paling 800, 900. Pernah boncos itu? Pernah. Memang metodenya split kah semua? Split. Oh. Untuk awal memang split. Tapi efektif itu split itu? Efektif. Tapi kalau sudah dapat nih 3 juta, bisa mendatangkan berapa? 3 juta saya pengiriman per hari sekarang itu 180 juta? Enggak, paket. 180 paket. Rata-rata 200. Berarti sekitar 20 ya 30 juta lebih 40 sehari. Alhamdulillah. Sampai setiap hari begitu. Ada orang pakai begitu kah? Ada. Itu saya juga bingung. Kok bisa-bisanya datang begini. Tapi mayoritas di mana marketnya yang begitu? Marketnya daerah barat. Indonesia Barat. Iya karena saya juga kaget karena saya punya teman itu orang tahu ya kalau anak-anak muda itu Geoff Max. Itu gila juga itu penjualannya. Saya bilang sepatu ini. Sepatunya. Tapi ada tuh pembelinya. Juga itu. Siapa lagi tuh si ini yang jual sepatu Men's Republic? Ya Men's. Wih gila juga itu Iya. Bisa. Tapi memang saya lihat nanti kita bisa dapat angka-angka seperti itu kalau main di Indonesia Barat. Betul. Kalau Indonesia Timur belum Belum. Berapa persennya market Indonesia Timur? Sekitar 30-an.
30 iya. Lama aku main di Indonesia Timur itu sudah 8 tahun begitu begini itu G Market kan. Nanti memang lebih dewasa kalau kita masuk tembak ke Indonesia Barat. Daya belinya tinggi di sana. Daya belinya. Tapi itu ya tantangannya harusnya kayaknya kita punya gudang di sana ya. Betul, gudang. Berarti harus ekspansi ke sana itu kayaknya. Iya, kalau di sini setengah mati. Terus bagaimana itu kerjasama kan berbisnisnya itu di Makassar? Iya. Jualannya di sana itu bagaimana? Nah itu yang uniknya karena kami sendiri ini kalau dibilang ketemu itu satu orang yang namanya Bang Riko itu yang handle CS-nya sama yang manage semua packingannya di sana. Itu saya ketemu waktu bulan Februari kemarin. Nah, Februari yang sebelum corona ini. Sebelum corona saya ketemu. Nah ada satu orang juga di Jakarta Timur, Cakung ya. Iya. Nah itu sebenarnya 2 cabangku. Di mana satu? Ada Bekasi, ada Jakarta Timur. Di mana di Jakarta Timur? Di Cakung. Cakung. Ya. Oh, ya. Saya kira nama orang Cakung. Nah, itu berapa hari Kak itu enggak pernah ketemu, cuma kontak-kontakan di WA. Kami berbisnis sama-sama. Sama aja sebenarnya sepatu, cuma saya bedakan untuk ininya keuangannya. Yang kamu mana? Urus ini yang di Cakung khusus, itu. Cakung khusus sepatu. Enggak, sama tetap, tapi beda model. Jadi enggak boleh ambil sama model. Maksudnya beda jenis apa model anunya ini pakaiannya lah. Ya Cakung lebih di atas lah untuk harga sepatunya. Nah yang di Bekasi ini ya middle low lah. Itu middle low. Ya. Tapi yang mana lebih bagus pemutarannya? Yang di Bekasi. Yang di Bekasi. Iya. Kenapa bisa beda dengan Jakarta Timur? Apa memang bedanya? Kalau Jaktim itu kan masih masih level naik ininya anggaran iklannya. Sekarang masih 1 jutaan. Jadi beda dianggarkan ini. Iya. Kalau di Bekasi berapa tadi itu 2 juta 3 juta? 2 juta 3 juta. Sehari tuh. Sehari. Tapi fix itu datang itu uang begitu putaran 30, 40, 60. Iya. Bisanya itu ya? Dicairkan saya kemarin itu 1 minggu 90-an. Seminggu? Iya. Ya dari si cepat itu. Order online. Iya. Tapi memang pasarnya di Indonesia Barat, memang wilayah Jawa. Daya belinya memang kuat orang di sana. Iya. Terus itu sepatunya produk sepatu apa? Lokal kah atau impor? Impor. Tapi ada merek juga? Belum. Makanya kami yang mau rebranding itu. Kenapa enggak di branding? Masih tahap. Masih didus dulu, nanti disebutnya lagi. Ada mie didusnya. Itu mie dipakai safran. Yes. Tapi safran memang ini kepemilikannya sendiri atau bagaimana? Nah, yang di Bekasi saya sendiri, yang di Cakung itu berdua. Bermitra yang ceritanya. Bermitra. Jadi enggak pernah ke Bekasi nih lihat kita sana? Enggak pernah selama corona. Sana yang enggak corona pasti jalan-jalan ke sana. Apa di sana rumah? Kayak kontrakan. Nah, percaya begini ya. Iya. Bagaimana bisa percaya sejauh itu? Maksudnya sama orang di sana jauh jaraknya. Kita saja dekat, masih biasa ada. Iya, crash. Iya, bagaimana itu? Alhamdulillah kalau kami kan dipertemukan di MJWJ, Komunitas Manjada Wajada. Dia ketua umumnya Manjada Wajada. Dia. Jadi ini manfaat Manjada Wajadanya ini. Betul sekali. Selain dari banyaknya yang merit dari Manjada Wajada termasuk saya sendiri. Kunikahi anggota aku sendiri. Di usia berapa dulu nikah? 24. Wih, muda sekali dulu nikah ya. Baru anggota itu. Anggota. Sampai sekarang tahu. Mau kau bilang bekas anggota, masih anggota tahu dia. Jadi dari satu komunitas, kemudian bikin itu. Nah, pertanyaannya, akun Manjada Wajada ini kan sekarang di Instagram 500 ribuan. Iya. Apakah di situ juga biasa upload? Enggak. Promosi tentang safran ini? Enggak. Jarang. Harus profesional dong. Maksudku kalau saya mau upload situ harus ada paid promote-nya. Itu paid promote-nya nanti dijadikan untuk uang ini umat. Iya, betul. Jadi ini memang Manjada Wajada sudah diwakafkan ini untuk umat. Betul. Semua kegiatan dakwah. Iya. Disimpan diserahkan semua itu wakaf ini. Wakaf. Jadi saya tidak jadikan itu sebagai pendompleng, no. No. Tapi kalian foto-fotonya ada di situ biasa. Apa itu foto-foto safran? Iya, bukan. Foto ini bro ahi di situ kulihat. Kalau ada postingan. Iya. Tetap ya. Event-event. Tapi kamu pasti baku ikut gitu semua. Nanti dari sini ini pastilah. Tapi kan halus. Jangan terlalu hard selling lah. Iya.
Ya kalau memang mau kau ikuti, kalau tidak ya enggak usah. Nah, pertanyaan itu Safran dari tahun berapa? Belum ada 1 tahun. Belum 1 tahun. September 2019 kemarin. Baru kamu bertanya bilang kalau memang reach-nya begitu, putarannya begitu, kenapa sebegitu sampai 4 tahun di Cokolicious? Jadi jangan-jangan penyebab resign ini gara-gara itu. Itu kan baru-baru sekali. Oh, baru itu. Baru. Jadi kenapa saya akhirnya buat Safran? Yeah. Saya sebenarnya iseng-iseng sama istri. Saya kalau pulang kerja itu enggak ada yang saya kerja. Waktu itu juga kan lahir nih anakku tuh belum ya. Yeah. Kayaknya lahir nih. Cuma maksudnya banyak waktu yang senggang. Kalau pulang kerja Kalau pulang kerja, jadi saya bilang sama istri apa bagus di kerja ini. Bukan bilang tidak bersyukur dengan gaji yang sudah dimiliki tiap bulan. Cuma maksudku bagus dong itu kalau ada aktivitas penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan sama aktivitas yang tidak membosankan di rumah. Kan ada aja dosanya orang kaya toh. Iya betul. Yang ada dosanya itu orang kaya yang karena korupsi. Ya toh ada aja dosanya orang kaya. Ini masalahnya salah. Nah itu pas di awalnya memang langsung banyak begitu penjualan dulu. Enggak. Dulu itu bertahap dari 30. Kalau 30 alhamdulillah ada per hari. Enggak per hari sih. Per 3 hari. Naikkan iklan karena saya sudah temukan polanya kayak begini polanya enggak jauh-jauh. Saya sudah. Tapi itu waktu mentalnya ini kan ini bagi e-commerce ini. Soal kita mau bakar uang besar itu mental juga itu. Maksudnya apa alasannya sampai mau betul-betul scale up kini uangnya? Sudah, kalau saya memang sudah, ini kan sudah pengalaman di Cokolicious toh. Saya bilang enggak, kalaupun terbakar enggak bakalan banyak, karena saya sudah tahu polanya dan saya coba ini dari Cokolicious. Karena kan selama ini ikut workshop. Nah workshop yang saya ikuti itu lebih kebanyakan bisnis online shop. Nah ini yang workshop terakhir ini Om Fahmi, dia membuka wawasan saya bahwa ternyata begini online shopper bekerja. Saya coba masukkan ke offline. Kok kayak susah. Offline kan lebih ke awareness Nggak bakal ketemu itu. Nggak bakalan ketemu, cuma sedikit. Kita juga nggak tahu yang orang yang datang itu dari mana. Apakah dari karena lewat di pinggir jalan. Ya, betul, karena kita nggak ada pengukuran yang pasti. Kalau online ada. Add to cart, wishlist, purchase, dan terukur semua. Jadi memang beda ya? Beda sekali Ki. Beda. Nah, itu apa lagi? Selama berapa bulan itu mulai menganggarkan sekitar sejuta sehari? 2 bulan sebelum Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan. Nah, atau kan pas kemarin Ramadan kan corona itu. Iya. Tetap dipanen di situ. Di situ malah booming sekali. Berarti kalau booming pada saat tahun pertama Ramadan segitu. Iya. Lihat nih nanti boomingnya. Insyaallah. Karena saya kan apalagi artinya Ramadan kemarin ini kita yang biasanya oke lah waktu tapi ya kembali lagi ke ya biasa-biasa saja yang artinya alhamdulillah lah. Tapi apa jadinya itu seandainya tidak apalagi Covid dan ini enggak berdampak sekarang masa pandemi ini. Dampak positif malah. Saya juga terheran-heran kok bisa orang mengeluhkan bisnisnya gini. Kita ini sampai mau tembus 2.800 sales. Begini bro, sekarang kenapa bedanya mungkin karena tidak ada perbandingannya. Belum ada perbandingan tahunan. Betul. Bro, orang mengeluh karena begini kan ini biasa orang mengeluh soalnya dia kehilangan rasa syukur. Betul. Toh? Dia lupa kayak begitu karena selama ini asik, nyaman, besar, terus ketika banyak lagi uang, mulai ada cicilan besar. Iya. Nah, tambah yang awalnya dulu waktu mulai tidak ada cicilan. Iya. Ada juga yang ada cicilan tapi kecil, toh? Ketika besar nyaman begitu ketika datang apalagi Covid ini pandemi, tiba-tiba dia merasa wah ini bisnis karena dia membandingkan dengan masa lalunya. Betul. Bro sekarang merasa bilang kenapa orang mengeluh tidak ada ini? Padahal saya tidak ya karena ada bandingannya. Betul. Jadi bisa jadi lebih nanti. Tapi percaya enggak itu ada orang bisa iklan 1 miliar sehari itu ada? Percaya. Itu ada teman satu workshop. Betulan itu kan begitu? Betulan, satu workshop itu dia jualan madu kalau enggak salah. Madu? 1 miliar sehari. Dia memang sudah punya agen banyak.
Tapi yang saya pikirkan itu sudah berapa akunnya yang mati, akunnya, kenapa bisnis manajernya. Saya FB begitu. Kalau apa? Kalau terlalu agresif mengiklan, biasa terbaca robot atau apalah itu, langsung di disable. Nah itu yang biasa saya pikirkan. Bahkan teman di FB pun yang dia jualan apa ya, madu juga, ada juga fashion, kaos, 10 juta per hari. Saya bilang wow, luar biasa. 10 juta per hari. Tapi dia jualannya tetap ke apa lagi namanya, ke user. Enggak, ke apa lagi namanya, Indonesia Barat. Seluruh Indonesia. Tapi tetap gudang di sana. Bagaimana kira-kira, masih bisa kalau saya masih gudangku di Makassar? Saya enggak mau katakan tidak bisa, cuma ada baiknya dicoba dulu. Memang susah kah? Susah memang. Tidak susah, cuma diongkir. Coba promo ongkir mungkin. Samakan saya potongan 20.000 lah minimal dari Makassar. Oh, kalau itu baru bisa bagus penjualan. Saya rasa baru. Iya, saya juga begitu sih. Nanti promo ongkir, baru bisa dapat market di luar sana. Iya. Itu kenapa Shopee bisa langsung melejit seperti itu, mengalahkan Tokopedia karena promo itu. Oh. Ongkir-ongkirnya itu. Kalau Safran dia lakukannya itu? Belum, sampai saat ini belum. Tapi ada orang beli juga. Ada banyak. Itu biasa saya sampai sekarang ya. Saya kan sudah berapa ini? Mau 9 tahun fashion. Saya masih heran juga. Kenapa dia ada ini, Mbak? Fashion kan bukan makanan. Iya. Makanan kan orang bisa pastikan bila setiap hari pasti ada orang beli kan, orang semua mau makan. Iya. Ini baju loh. Bisa juga ada ini. Banyak. Tapi paling laku sepatu. Iya. Itu ya sepatu, saya heran. Kenapa kira-kira bisa laris itu nih? Pertama, orang kan tidak mungkin punya satu pasti di koleksi. Ada beberapa orang yang tipe pengoleksi sepatu sneaker. Sepatu jalan-jalannya beda, sepatu ininya beda. Terutama yang sneaker ya, jogging beda, ke kampus beda, tempat kerja beda. Indonesia Barat kan itu. Tapi sekarang Indonesia Timur juga sudah mulai begitu nih. Jadi tidak ada memang keinginan lagi buka di sini memang. Kalau di sini ada sih, lebih ke offline store. Tapi nantilah. Jangan nih. Jangan yang berpengalaman. Jangan nih, habis di operasional kecuali ini ya. Hasil dari online itu dibelikan ruko. Iya. Kemudian tinggal di situ, buka, enggak apa-apa. Siap. Udah apa-apa itu. Ceritanya bisa juga misalnya untuk membantu misalnya untuk pengiriman dalam sini lebih murah toh. Untuk Indonesia Timur, itu bisa. Biarkan ini yang di Bekasi, Indonesia Barat. Tapi kalau masih mau sewa, jangan usah. Jangan Rugi. Apalagi sekarang ini zaman tidak pasti. Betul. Nah, kita pindah bagian lagi. Sudah mengurangi menulis status. Kenapa tidak mau menulis lagi? Pada dulu waktu masih imut-imutnya selalu saya mau jadi penulis begini. Kenapa? Aduh. Atau apakah sudah punya istri atau anak? Sebenarnya ada Tonji itu keinginan untuk menulis lagi, tapi mungkin beda genre. Tidak, karena itu menulis masih jomblo. Toh? Iya. Masih kita hanya selalu cukup dicari. Yang penting cukup nih makan, menulis. Betul. Gitu toh. Kecuali orang yang betul-betul memang yang pertama memang dapat penghasilan dari penulis, ini menurut saya toh. Silakan komen kalau tidak sesuai lah. Penulis. Ya, karena dapat situ. Ada juga kedua, dia menulis tapi memang ada bisnisnya jalan. Betul. Kalau apalagi nanti bisa lah pasti kembali itu menulis. Bisa, tapi genre yang berbeda. Apalagi mau genre ini? Lebih ke produktivitas bisnis kayak gitu. Wah. Kalau cinta-cintaan kayak saya sudah angkat tangan. Karena selesai menjatuh cinta. Selesai. Yang terakhir saya masih heran ini apalagi tentang saya lihat di Mentor Box. Mentor Box. Saya lihat sebagai pengajar digital marketer khusus kuliner. Itu kelas pertama. Oh. Itu kan ada kelas-kelas selanjutnya. Ada kuliner, ada apa lagi? Nanti lebih ke FBH sini. FBH, tapi FBH apa? Karena ternyata kemarin pas kuliner itu banyak permintaan untuk buka kelas FBH. Oh, jadi FBH nanti dikhususkan FBH. Terserah mau dipakai apa saja. Terserah. Nah, tolong dijelaskan tahu itu tadi karena begini, ada orang banyak. Saya barusan ketemu tadi siang ini datang di sini, dia ngobrol bahwa bagaimana minta saran, saya mau belajar internet marketing untuk usahanya yang offline makanan. Saya bilang itu tadi saya sepakat bahwa
kadang tidak match gitu. Saya saja jalankan untuk datang beda karena tidak bisa diukur. Tidak bisa. Itu tuh jelaskan bisa gitu dia dijelaskan itu dia. Nanti orang ekspektasinya. Saya mau bayar FBH, usaha saya kuliner. Memang bisa kah? Bisa. Tetap bisa, tapi tidak terlalu. Ada usaha-usaha offline yang juga harus dilakukan. Oh tetap ada di main. Tapi kecuali memang kalau fashion enak ya? Iya enak sekali kalau fashion. Tapi harus gudang di dia. Iya. Saya pikir-pikir dulu. Oke, karena soalnya sudah masuk. Azan maghrib. Terima kasih banyak ini Akhir Rahman. Kalau mau belajar silahkan ke Mentor Box. Beli apanya namanya dibeli? Kelasnya di mentorbox.id. Pilih Akhir Rahman. Silakan situ mau belajar tentang dunia digital marketing ya. Iya, nanti bakalan ada. Silakan juga follow Safran apa ZHAFRN atau buka saya Facebooknya stalking saja. Stalking saja. Oke, terima kasih banyak Hi. Terima kasih banyak. Nanti kita bisa diskusi lagi. Siap. Iya siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.